Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Welcome to my class. Today we will learn about countable and uncountable nouns. What the meaning of countable and uncountable nouns? How to different of those in this section you will know and you will learn together. Selamat pagi anak-anakku yang solih-solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dengan Ustazah Rosa. Hari ini kita akan belajar tentang countable and uncountable nouns. Nah, apa itu Ustazah? Countable and uncountable nouns? Jangan khawatir ya. Kita akan mempelajarinya bersama-sama. Baiklah, anak-anakku yang solih-solihah. Pertama, kita akan belajar tentang countable nouns. Countable nouns itu apa ya? Nah, countable nouns itu kata benda yang bisa dihitung secara langsung atau benda yang dapat kita hitung dengan angka. Contohnya, ada buku. Buku itu kan bisa dihitung 1 buku, 2 buku, 3 buku, 4 buku, dan seterusnya. Nah, jadi countable nouns itu bisa dihitung secara langsung. Ya, lalu contohnya ada candy. Candy itu permen. Permen bisa ya dihitung secara langsung ya. 1 permen, 2 permen, 3 permen. Lalu ada apple, sama ya, apple, apel. Apel juga bisa dihitung. Lalu ada banana. Banana juga bisa dihitung ya. Ada bag. Bag itu tas, bisa dihitung ya. 1 tas, 2 tas. Lalu ada pensil. Pensil itu juga bisa dihitung dengan angka atau kita hitung. Ada 2 pensil, 3 pensil, dan seterusnya. Lalu bendanya, jika benda itu jamak atau lebih dari 1, ditambahkan S atau ES. Contohnya, I have 2 apples. Nah, saya punya 2 apel. Kata apel di sini, coba perhatikan anak yang solih-solihah. Di kata apel ini, itu belakangnya ada huruf S atau ketambahan S. Kalau itu di belakang ada tambahan S, berarti apelnya itu lebih dari 1. Jadi, I have 2 apples. Saya punya 2 apel. Jadi yang tadinya apple itu tulisannya APPLE, itu berarti 1, karena dia 2, makanya ditambahi S, jadinya ditambahi S di belakangnya hurufnya, jadi APPLES, dibacanya apples. I have 2 apples. Cara membacanya juga ya, S-nya harus dikeraskan atau harus jelas ya. I have 2 apples. Jangan I have 2 apple, itu bukan seperti itu ya. Jadi I have 2 apples. Beda kalau saya punya apel 1. I have 1 apple. Nah, itu beda ya. Atau I have an apple. Nah, itu jadi tidak pakai S kalau dia 1. Kalau lebih dari 1 berarti belakangnya tambahi S. Contoh lagi. He has 4 bananas. Dia punya 4 pisang. Bananas di sini di kata banana dia ketambahan S karena banananya ada 4. Jadi bananas tinggal ditambahi S saja. Lalu, they have 10 candies. Dia punya 10 permen. Candies di sini juga sama seperti apples dan bananas. Dia ketambahan huruf ES di belakang karena lebih dari 1 permennya. Seperti itu anak-anakku yang solih-solihah ya. Jadi kalau bendanya lebih dari 1,
itu tinggal ditambahkan s atau es saja di belakangnya kata benda itu, seperti apples, bananas, and candies. Itu mereka di dalam kalimat ini berarti bendanya itu lebih dari satu. Lalu, jika benda itu tunggal, ditambahkan artikel e atau en, contohnya a candy. Itu berarti menunjukkan bahwa permennya itu hanya satu. Lalu bagaimana kalau di dalam kalimat, Ustazah? Nah, contohnya, she has a candy. Nah, coba perhatikan ya. Ini itu menunjukkan kalau bendanya itu berawalan huruf konsonan seperti B, C, D, F, G, dan H, dan seterusnya. Berarti artikel yang digunakan adalah E. Jadi, kalau contohnya nih, candy. Candy kan huruf depannya itu C, berarti dia memakai artikel karena C adalah huruf konsonan, maka memakai artikelnya yang bagaimana kalau yang an? Nah, kalau yang an contohnya, he has an apple. He has an apple. Nah, cara bacanya, he has an apple. He has an apple. Apple di sini huruf pertamanya adalah A. Dia adalah huruf vokal sehingga penggunaannya menggunakan artikel en. Karena artikel en itu digunakan untuk kata benda yang berawalan huruf vokal seperti A, I, U, E, dan O. Jadi anak-anakku yang solih-solihah, artikel e itu digunakan untuk kata benda yang berawalan huruf konsonan. Sedangkan artikel en itu digunakan untuk kata benda yang berawalan huruf vokal seperti A, I, U, E, dan O. Lalu uncountable nouns. Uncountable nouns itu kebalikannya dari countable nouns. Kalau countable nouns itu kata benda yang bisa dihitung secara langsung atau dihitung dengan angka. Tapi kalau uncountable nouns itu tidak bisa dihitung secara langsung. Contohnya, ini tidak bisa dihitung secara langsung tadi ya. Terus juga tidak bisa dibuat jamak maupun tunggal. Lalu tidak bisa ditambahkan e atau en. Jadi, uncountable nouns itu tidak bisa dihitung secara langsung, tidak bisa dibuat jamak maupun tunggal, dan tidak bisa ditambahkan artikel e atau en. Contohnya, ada sugar, gula. Gula itu tidak bisa dihitung 1 butir gula, 2 butir gula, 3 butir gula, itu tidak bisa. Nah, tetapi bisa paling 1 sendok gula. Nah, kalau 1 sendok gula itu ada berapa? Bisa dihitung nggak butir-butirnya? Banyak kan? Makanya dia masuk ke dalam uncountable nouns atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Lalu ada minyak, ada oil. Minyak juga seperti itu ya, tidak bisa dihitung. Sama seperti gula. Lalu ada water, ada air. Air juga tidak bisa dihitung. Lalu ada tea, ada teh ya. Ada rice, ada nasi, ada coffee, ada kopi, ada cheese, ada keju. Lalu ada milk, ada susu, ada noodle, ada mie, dan ada jus. Ada jus ya. Jadi ini adalah contoh benda-benda yang tidak bisa dihitung. Lanjutnya kita belajar dengan kata much. Much itu artinya banyak. Nah, kata much ini digunakan pada benda yang tidak bisa dihitung secara langsung atau uncountable nouns. Nah, contohnya much milk.
Susu yang banyak. Nah, berarti susu yang banyak ini kan susu kan tidak bisa dihitung secara angka ya. Jadi penggunaannya memakai much. Much water, air juga ya. Air yang banyak. Lalu ada much coffee. Kopi yang banyak itu juga tidak bisa dihitung. Jadi penggunaannya dengan much. Lalu ada lagi much itu digunakan dalam kalimat tanya. Ternyata bisa anak-anakku solih-solihah. Jadi much itu digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan jumlah. Nah, bagaimana? Nah, contohnya how much rice do you eat? Nah, seberapa banyak nasi yang kamu makan? Jadi how much di sini itu diartikan sebagai seberapa banyak. Tetapi untuk menanyakan sebelum much itu memakai ada kata how. Jadi how itu menempel pada much. Nah, jadinya how much. Tinggal how much seberapa banyak. Tinggal apa yang akan ditanyakan. How much rice do you eat? Seberapa banyak nasi yang kamu makan? Nah, contoh lagi. Menanyakan air. How much water do you drink? Seberapa banyak air yang kamu minum? Nah, itu. Lalu contoh lagi. How much noodle do you eat? Seberapa banyak mie yang kamu makan? Nah, jadi how much di sini itu untuk menanyakan benda yang tidak bisa dihitung dengan angka. Ya, seperti itu. Lalu lanjut. Many, ini banyak sebenarnya. Much and many ini artinya sama, banyak. Cuma penggunaannya saja yang berbeda. Kalau much itu untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, untuk benda yang tidak bisa dihitung ya. Kalau many untuk benda yang bisa dihitung secara langsung atau countable nouns dan berjumlah lebih dari satu. Jadi many ini untuk benda yang bisa dihitung secara langsung atau dengan angka, bisa dihitung dengan angka dan berjumlah lebih dari satu. Diingat-ingat ya anak-anakku yang solih-solihah. Nah, contohnya many avocados, many pineapples, many strawberries. Jadi banyak alpukat. Nah, alpukatnya itu banyak. Tapi banyaknya di sini, alpukat di sini itu bisa dihitung seberapa banyak. Nah, entah itu 4 alpukat, 5 alpukat, dan seterusnya. Sama dengan nanas juga seperti itu. Many pineapples, banyak nanas. Nah, many strawberries, banyak strawberry. Jadi bisa dihitung dengan angka. Lalu, kalau dalam pertanyaan, sama ya, kalau many juga bisa digunakan dalam kalimat tanya. Jadi, perbedaannya how much sama how many itu, how much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung dengan angka. Kalau how many itu untuk benda yang bisa dihitung dengan angka. Seperti itu anak-anakku yang solih-solihah. Saran Ustazah, untuk anak-anakku yang solih-solihah, terus berlatih dan mencoba ya, agar semakin mudah dalam mempelajarinya. Jangan lupa semangat, meskipun belajar dari rumah, harus tetap semangat ya, harus fighting. Nah, now you have learned countable and uncountable nouns. You have to try and always practice it. Nah, it's easy to learn, right? So, thank you for learning English with me. See you again in the next material. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.